Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat sekalian. Di negara kita itu ada sebuah tradisi yang sangat khusus, sangat khas, di mana sebetulnya yang saya rasakan di negara lain itu ini tidak terjadi. Termasuk di negara yang berada Baitullah, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, tidak terjadi ini. Apa? Tradisi adanya mudik menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran, yaitu sebuah tradisi di mana bagi siapapun yang keseharian banyak beraktivitas di kota, atau boleh saja bukan kota, tapi sebetulnya itu bukan tempat kelahiran. Menjelang menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri, diusahakan pulang untuk menemui sanak keluarga dan menemui teman-teman lama. Nah, ini adalah tradisi mudik. Pertanyaan adalah, apakah tahun ini Anda harus mudik? Nah, untuk menjawab ini semua, kita akan sama-sama kaji apa sebetulnya rahasia, faedah, kemanfaatan daripada tradisi mudik ini. Menurut saya, kalau tidak ada halangan, sebaiknya tahun ini dan tahun selanjutnya Anda lakukan mudik. Kenapa? Karena di sini banget begitu manfaat, karena kebetulan dulu saya juga salah seorang keluarga yang punya tradisi mudik. Kecuali kalau sekarang saya udah dewasa, kalau dulu lagi anak sama orang tua dibawa mudik. Kenapa Anda tahun ini harus mudik, termasuk tahun berikutnya jika ada kemampuan, jika tidak ada halangan? Karena begitu banyak hikmah, faedah, kemanfaatan, dan saya yakini ini akan mengundang keberkahan. Pertama, yang paling pasti kita bisa silaturahmi dengan orang-orang tersayang, dengan orang-orang yang punya jasa terhadap kehidupan kita. Yang pastinya orang tua, yang pastinya lagi sanak saudara, dan ada yang lagi yang menurut saya ini sangat begitu penting, di mana momentum daripada mudik ini momentum kita untuk berbagi. Karena biasanya hasil daripada merantau di kampung orang, biasanya orang itu diberi sama Allah kelebihan rezeki. Di saat itu banyak sanak saudara, tetangga yang ada di kampung masih keterbatasan dalam finansial, maka sangat begitu istimewa jika momentum daripada mudik ini dipakai kesempatan untuk berbagi rezeki. Dan siapa tahu doa orang yang tidak mampu yang ada di kampung, itulah doa yang diijabah untuk kemajuan kita. Dan ingin sangat mungkin dengan seringnya kita membantu orang-orang di kampung yang kebetulan nasibnya dibedakan sama kita, ada keterbatasan dalam ekonomi, kita bantu khusus dalam momentum di Lebaran ini, dalam mudik ini. Ya, kalau sebaiknya sih jangan melulu di momentum mudik, tapi setidaknya setahun sekali kita memaksakan diri. Nah, begitu besar hikmah daripada mudik ini. Ya, bahkan ada lagi di mana sambil kita bisa bercengkrama dengan keluarga, orang berjasa, kita juga semacam bernostalgia. Nah, maksud bernostalgia di sini bukan dalam arti untuk menjadikan sesuatu negatif, bukan. Tapi di sini kita jadikan momentum untuk lebih mensyukuri nikmat. Di mana kita waktu kecil di kampung keadaan A, ternyata sekarang udah C, dan selanjutnya. Mungkin saja kita lebih menyadari begitu mahalnya nikmat Allah, begitu mahalnya kesehatan, begitu mahalnya usia, begitu mahalnya amal soleh, begitu mahalnya kehidupan ini. Sehingga semakin kita banyak bertafakur dengan melihat kondisi tempat yang dulunya kita tinggali, maka semakin mungkin kita bertambah ketakwaan, bertambah kualitas hidup, termasuk sangat mungkin dengan kita berada menghadiri tempat-tempat yang dulu kita kecil main di sana, sangat mungkin itu memicu kita untuk lebih beraktivitas,
memicu kita untuk lebih berkarya, memicu kita untuk melebihi daripada amal soleh yang sudah ada. Dan ini jika terjadi, maka sungguh hikmah daripada mudik ini sangat begitu besar. Sangat begitu besar. Nah, cuma awas, hati-hati. Ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika mudik. Pertama, kita juga harus waspada. Artinya jangan sampai mudik, ternyata di perjalanan atau selama kita tidak ada itu terjadi malapetaka. Secara ikhtiar, lakukan sesempurna mungkin. Untuk demi keselamatan harta benda yang ditinggalkan, termasuk apapun yang diamanahi, jangan sampai terbengkalai. Contoh, seseorang diamanahi jabatan, jangan sampai dengan adanya mudik ternyata kita termasuk orang yang tidak amanah. Jadinya jadi lebih gawat kalau gitu. Jadi lakukan lobby, lakukan perjalanan dengan senyaman mungkin. Amanah tetap laksanakan dengan elegan, juga tempat yang ditinggalkan serapi mungkin, boleh dititipkan atau dikunci dan selanjutnya. Dan ada lagi, saya lupa nih, awas, hati-hati ketika kita berkumpul dengan orang yang levelnya di bawah kita. Jangan berusaha kita untuk menonjolkan diri, jangan. Karena hukumnya dosa siapapun yang bermaksud untuk membuat orang menjadi merasa tersakiti dengan kemajuan kita, merasa tidak enak dengan kemajuan kita. Jangan berusaha menonjolkan keberhasilan di depan siapapun, kecuali dengan secara tidak sengaja. Kalau niat untuk pamer, jangan. Kasihan orang yang di bawah kita. Cukup kita untuk silaturahmi murni, dan jika ada kemampuan itu dipakai kesempatan kita untuk berbagi kepada siapapun, saudara atau teman satu kampung yang kebetulan Allah nasibkan secara ekonominya di bawah kita. Bukan untuk pamer-pameran. Sungguh naib itu orang jika ketemu sama orang kampung, jika ketemu sama teman-teman lama, ternyata lebih menonjolkan keberhasilan selama di perantauan. Wah, ini sungguh rendah, ini orang rendah secara akhlaknya. Tidak. Justru kita harus berusaha. Jika ada seseorang merasa minder ketemu sama kita, merasa kurang nyaman dengan ketemu dengan kita sendiri yang nyamperin. Kita sendiri, karena mereka biasanya itu agak canggung. Nah, kita yang nyamperin. Kita yang ngajak ngobrol. Siapa tahu sebetulnya mereka itu ingin ketemu sama kita tapi canggung. Kita yang datengin. Jangan sampai mereka segan. Jangan sampai eksklusif, sok-sok istimewa. Jangan segitu. Biasa-biasa saja. Seperti bagaimana semula kita sama mereka waktu kecil, waktu di kampung. Mudah-mudahan ini semua ada berkah dan manfaatnya. Boleh di-share, boleh dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.